Mereka mengintai di balik tirai, tanpa wujud, menunggu kita lengah. Aneh tapi nyata, barangkali mereka ada, berdampingan dengan kita. Welcome to Scream. Biarkan kegelapan membuka tabirnya, dan saksikan nyawa-nyawa terlupa menuntut perhatian kita. Hai Prems, perkenalkan aku Rizka Salsabila. Di tengah riuhnya dunia modern masih ada satu panggilan yang tidak pernah padam. Suara leluhur. Bersama Rizka Salsabila, episode kali ini kita akan menyusuri lorong waktu, menyatukan napas dengan arwah suci, memanggil mereka yang menuntun setiap langkah tradisi, yang akan dituturkan langsung oleh teman kita, Dina. Hai Dina. Halo, Selamat siang. Gimana kabarnya Dina? baik. Kita bakal ngobrol-ngobrol soal ritual yang pernah kamu datengin itu ya. Kita kemarin udah ngobrol-ngobrol sedikit. Oke, Kamu udah siap untuk menceritakan ke penonton di rumah? siap. Oke, langsung aja kita dengerin. Oke, jadi di daerah mamaku, karena mamaku nih asli Kalimantan Tengah ya, di Barito Selatan. Jadi di daerah kami itu ada namanya belian. Belian. Iya, jadi di setiap daerah tuh memang ada belian, cuman mungkin beda-beda ya. Belian ini ritual adat mana kalau boleh tahu? Ada Dayak. Dayak. Iya. Oke, Dayak. Terus kebetulan di daerah mamaku tuh ada ritual belian karena keturunannya ini mempunyai hajat. Jadi yang bisa merayakan itu hanya yang punya keturunan saja. Oh, yang darahnya. Oke. Terus Dan gimana? kebetulan ritual ini diadakannya agak masuk ya ke dalam hutan. Jadi memang benar-benar jarang adanya rumah. Bisa berjarak mungkin satu rumah jauh lagi baru ada lagi satu rumah kayak gitu. Jadi selepas aku datang dari sore, para tetua, biasanya aku panggil kakak ya, kakak tuh artinya kakek. Oke, bukan kakak ya? Bukan. Oke. Ini bahasa Dayak. Iya. Dayak mana kalau boleh tahu? Aku mama Bakumpai. Bakumpai. Oke. Cuman masuk lagi ke dalam, Dayaknya Dayak Dusun. Nah, ini yang banyak orang yang belum punya agama ya. Jadi masih percaya sama mistis-mistis. Kepercayaan Iya. adat ya, kepercayaan adat. Oke. Setelah itu para tetua ini menyiapkan ritual untuk menyawar hajat. Makin malam makin serem ya. Kenapa tuh? Karena belian itu kan punya gelang-gelang nih. Gelang kayak narian sama namanya kayak penari dadas tuh loh. Tau dadas nggak? Nanti kita cari. Ya. Oke, jadi gelangnya ini kalau digini-ginian tuh bisa bunyi. Cuman dari mereka sendiri gelang itu tidak dipakaikan ke orang lain. Dipakainya untuk dirinya sendiri karena dia seorang belian. Jadi memang punya khusus. Oh, baik. Nah, kalau misalnya lagi ritual dan ininya dilepas, tangan mereka tuh bisa borokan tuh. Wah. Wow. Oke. Gitu. Dengan alunan lagu, nanti bisa dicari lah lagunya, nanti aku kasih tahu lagu. Pakai lagu mereka pakai alat tradisional. Pakai gamelan, pakai gong, pakai gambus, dan itu gendangnya itu dari kulit kambing. Yang masih baru tapi. Oke, baik. Oh, jadi emang harus selalu dibuat sebelum bikin belian itu. Sebelum ritualnya dijalankan baru dibuat. Dan mereka juga menyiapkan darah. Darah apa tuh? Ada yang darah ayam, darah babi. Ada yang darahnya mereka sendiri karena buat persembahan. Dan di pohon kan dia tuh gambarnya pohon, nanti aku kasih tunjuk ya teman-teman. Aku punya videonya kok. Jadi di pohon itu ada bentuk orang, tapi dibuat itu dari tepung.
buat Oke. gantiin. Kan nggak Oh. mungkin nimbalin orang nih, nggak mungkin kan. Iya. Jadi buat gantiinnya tuh pakai itu. Setelah lama kami dikasih tetaburan. Tetaburan apa tuh? Tetaburan itu kayak beras kuning, hitam, yang Oh. bekasnya minyak yang dikasih. Oke. Supaya mungkin selamat kali ya. Mm-mm. Jadi dikasih dengan alunannya tuh masih kenceng, tambah malam tuh tambah kenceng, sampai satu berapa lama itu mulailah ada yang kesurupan. Oke. Kesurupannya tuh nari. Oh iya iya. Jadi belian perempuannya ini Mm-mm. kalau kesurupan biar mereka injak duri Mm-mm. itu nggak kerasa, duri pun bisa minggir. Oh iya. Mm-mm. Wow. Jadi kayak mereka nih lewat itu ya udah bersih aja. Kesurupan sampai ya aku mau bilang ini hayalan tapi aku lihat, Oke. mau bilang ini bohong tapi Kamu ada. menyaksikan langsung ya di situ ya. Mm-mm. Jadi kayak it's hard to nggak percaya. Iya, Oke. susah juga buat ngejelasin ke teman-teman yang memang belum pernah lihat ya. Jadi pas mereka kesurupan itu mereka tuh bisa ngambang. Ngambang, Uh-uh. melayang. Iya, Wow. bisa ngambang. Itu nggak ada talinya. Nggak ada dong. Tapi musik itu harus jalan terus. Kalau berhenti mungkin ya bisa ada yang kita nggak mau. Nggak tahu ya karena belum pernah berhenti di tengah-tengah Belum pernah juga. berhenti. Oke, oke. Sampai melayang, ternyata hajatnya itu saat orang ini berhajat ingin buat rumah. Jadi Oke. ke keturunannya. Setelah lancar dia harus melakukan ritual itu, dan kebetulan juga di situ ada orang yang lagi sakit. Oke. Jadi berapa kali dioperasi nggak sembuh-sembuh, tetap sakit. Pas ada hajat itu sekalian nyembuhkan, ternyata terangkat. Wow, alhamdulillah. Jadi kayak ngasih blessing juga gitu ya. Ini Mm-mm. berarti belian ini kesurupannya sama leluhur atau Iya. gimana? Oh. Dan kalau misalnya lagi acara adat itu kita bisa minta apa aja yang kita mau. Oh iya. Misalnya aku suka nih sama cowok ini, Oke. kita bisa nih nitipin. Kalau materi bisa nggak? Bu, Ya, aku pengen mobil mewah gitu. ya nggak langsung der kayak gitu, nggak mungkin. Nanti ada tahap-tahapnya, jalannya lebih mudah mendapatkannya. Gitu. Dan ritualnya juga nggak sembarang orang yang bisa lihat. Oh iya, gimana tuh Mm. maksudnya? Jadi ya memang harus keturunannya atau punya darahnya, karena ya bisa Oh. aja entah dia pulangnya gimana kah, Oh gimana gitu. Jadi emang sakral dan tertutup ya. Iya, bener banget. Selepas dari situ kami pulanglah ke rumah nenek, karena rumah nenek tuh agak jauh ya dari tempat yang orang punya hajat ini, dan kebetulan kami ini bawa makanan. Lewatnya kan lewat hutan dan bener-bener gelap dan jarang banget orang lewat situ. Jalannya bagus kok. Ya mau gimana, mau pulang takut, nggak pulang nggak bisa. Jadi mintalah sama kakak kayak, ayo kak tuntuni kami pulang. Jadi pas pulang aku sama adik aku, mamaku sama kakaknya. Pas jalan, karena kami ngebut, mama kan di belakang nih, motornya juga nggak terlalu yang bisa laju banget. Oh ini pulangnya naik motor. Naik motor. Ya ada yang ini loh, di pinggir jalan tuh ada yang gini-gini. Orang. Orang ya, mau dibilang orang nanti kalau kita singgah susah juga. Ada yang manggil. Dan perwujudannya itu ya nggak ngelihat banget sih, cuman kayak samar gini loh, karena kan kami laju. Karena gelap ya di sekitar kan. Adik aku nih cowok, terus agak penakut juga karena aku yang bawa motor, badannya tuh gede, padahal gede banget badannya. Lebih besar dari kamu ya? Lebih besar. Tapi di kelas 6 SD. Oh iya, waktu itu udah masih kelas 6. Dia tuh takut, jadi suka jubit, kak lihat nah kayak gitu. Namanya kita takut juga, takut ada apa-apa kan, laju aja sudah. Dia ngerasa dirinya ditarik. Oh iya. Ditarik. Namanya aku sudah pesankan sama kakakku, dan kebetulan aku cucu kesayangannya kakak kan. Oh, iya. Aku teriak, kak tolong aku kak, langsung dari depan ini zup kayak cahaya ke belakang gini. Aku nggak tahu sih ini apa yang cahaya ini set, baru adekku tuh langsung meluk aku, udah rasanya udah nggak ditarik lagi. Jadi pulanglah kami sampai ke rumah.
mama ini belum sampai-sampai. Ternyata dia di stopin sama orang. Aku nggak tahu ini orang beneran apa enggak. Oke. Cuman kebetulan si Uwa bawa mandau. Mandau. Jadi kemana-mana tuh memang bawa mandau. Jadi mereka melipir dulu, ambil apa, daun, ditaruh depan motor, baru mereka jalan lagi. Makanya itu yang buat mereka agak lama. Daun. Tapi emang ada pamali-pamalinya gitu ya kalau di Kalimantan nih, khususnya biasanya kalau bawa makanan itu tuh harus bawa daun. Iya. Itu kenapa sih? Boleh diceritain? Sebenarnya tuh ambil daun tapi makanannya harus ditaruh juga, maksudnya ditaruh sedikit. Jadi mereka tuh kayak pengen ngerasain juga tuh loh. Oh, berarti kayak sesambahan. Mau gimana pun kita hidup, tapi kan kita berdampingan. Mereka punya dunianya sendiri, kita juga punya dunia sendiri. Udah sama-sama aja. Jadi kayak berbagi. Soalnya dulu aku pernah dengar orang katanya dia tidak percaya tentang pamali daun ini. Jadi waktu dia pulang makanannya itu hilang, habis. Iya, kadang ada yang hilang, ada yang busuk, atau enggak seorang-orangnya hilang. Oh wow, bisa gitu juga. Oh kan? Iya. Benar. Itu namanya pamali dan kepercayaan ya. Namanya di setiap tanah itu pasti ada kepercayaannya masing-masing. Dan kita sebaiknya menghormati. Iya, apalagi kalau misalnya masuk ke pedalaman dan orang-orangnya masih yang percaya banget sama hal mistis, ya itu harus benar-benar yang jaga lisan, sopan santun dan segala macam. Memang dianya nggak sakit hati, tapi kan kita nggak tahu nih yang lain-lainnya sakit hati atau kayak gimana. Benar. Gitu. Dan cerita-cerita horor kayak gini tuh nggak hanya ada di Kalimantan ya. Jadi aku tuh pengen cerita juga waktu pertama kali aku ngekos. Jadi fun fact, aku pernah kuliah di Malang. Di Malang. Benar. Jadi jurusan apa by the way? Manajemen pemasaran internasional. Wow. Jadi aku pernah ngekos di satu kosan, ya emang nggak bagus-bagus banget, nggak jelek-jelek banget, murah juga sih karena deket sama tempat kuliah kan. Terus sebelah kosan aku ini memang rumah kosong dan emang kumuh. Aku baru pertama kali pindah ke sana. Jadi pas pertama kali pindah, lagi nyusun barang, aku sama teman aku berdua, tapi teman aku lagi turun ke bawah. Itu kamar kosannya sampingan. Kalian itu berdua sampingan? Enggak, teman aku cuma bantuin aja. Kamar kosannya tuh sampingan gitu loh, kamar. Okay. Dan mau kaget kayak gimana ya, tiba-tiba tuh ada perempuan depan pintu ngeliatin aku sambil senyum. Senyumnya itu senyum kayak Joker ya, senyum gini. Bajunya nggak baju yang biasa kan orang kayak baju putih atau gitu, enggak, dia baju biasa aja, tapi senyum ngeliatin. Bukan penghuni situ atau gimana? Ya saya tidak tahu ya awalnya. Karena baru pindah banget. Bener, aku pikir itu temen kosku. Aku pas noleh ke belakang langsung kaget kan, karena mukanya memang serem. Tahu film ini enggak? Film Indonesia tuh namanya Lembayung. Aku belum nonton. Kayak film Lembayung, perempuannya senyumnya tuh pas lagi di dokter gigi, kalian bisa cari tuh. Senyumnya tuh gitu. Terus aku tanya dong, kos di sebelah juga, tapi sambil takut ya. Kos di sebelah juga, aku bilang gitu. Dia tuh nggak diem, dia senyum aja ngeliatin aku. Ya pokoknya meso lah, kalau pokoknya kayak kata-katain dalam hati, anjir kayak gitu. Ini beneran nggak ya? Ini beneran nggak ya? Terus senyum. Terus dia baru ngomong, baru Mbak, digituin. Suaranya gimana? Mbak, baru. Sambil dia senyum kayak takut kayak gitu. Tiba-tiba muncul di sini ya, lucu juga. Jangan. Baru Mbak, dia bilang gitu. Oh iya, aku bilangnya gitu, karena aku kan orangnya ya happy aja namanya. Ya iya, gimana Mbak, gimana, takutnya ada peraturan kos atau gimana kan. Oh iya, dia bilangnya gitu. Ya udah, aku lanjut lah, karena aku pakai pasangin stiker ini loh, stiker di dinding. Pasangin paper di dinding. Aku sambil ngomong, oh Mbaknya baru di sini, kuliah di mana, sambil memasang kan. Kok nggak ada suaranya ya ini, takutnya mendekat tiba-tiba wam gitu kan. Sekarang lah dia nggak ada. Oke, udah itu. Scary. Pas aku keluar kayak nyusulin, dia tuh jalan ke sebelah kamar kos aku, sebelah kirinya.
ya udah, oh orang sini mungkin gitu. Ya udah, aku udah selesai. Aku udah selesai pasang, sehari 2 hari kok mbaknya nggak pernah kelihatan ya. Aku juga suka nyuci baju jemuran itu juga nggak pernah kelihatan, nggak pernah kelihatan. Nggak pernah kelihatan. Akhirnya aku nanya dong sama penjaga kos di bawah, Bu, itu yang di sebelahku kok mbaknya nggak pernah kelihatan, apa pindah ya, aku bilang gitu. Yang sebelah mana mbak, dulu gitu, yang sebelah mana mbak, aku langsung anjay. Itu bener-bener sebelahku, aku bilang gitu. Oh itu kosong mbak, apa mbak Ima pindah ke situ? Wah, disuruh pindah situ agak serem ya. Oh iya kak Bu, udahlah nggak mau kelanjut, maksudnya oh yaudahlah nggak mau inget-inget lagi, nggak mau inget lagi. Terus balik kuliah, nyuci dong, jemur, dan jemuran aku itu harus ngelewati kamarnya ini. Agak creepy. Oke, terus Jemuran, dan mamaku tuh selalu pesan kalau jemur daleman nggak boleh sampai maghrib, harus diangkat. oke. Ini pas mau maghrib baru mau ngangkat ini jemuran daleman. Ya Allah, kayak gimana ya aku kayak gitu. Mau lewat tapi gimana, dan jemuran aku tuh pasti gelap dan nggak ada lampunya. Ya udahlah, lewat aman nih, lewat nih, aman, angkat jemuran, set ngeliat ke rumah yang kosong ini. Kok ada yang kayak gini ngeliatin aku, agak mau kayak nge-freeze langsung. Jadi aku namanya disanguin ya, jadi aku tuh ya panggil apa yang aku tahu kan. Iya, ada kodamnya guys. Iya. Kodam kamu. Habis ini kita cek kodam. Agak ini ya, aduh Kai tolong aku Kai, aku udah kayak gimana, pokoknya aku cabut. Ini yang creepy yang kedua kalinya, aku lewat pintunya kebuka dong, padahal itu terkunci. Ini beneran, pintunya nggak bunyi nget gitu, nggak Tiba-tiba cedek kayak gitu, cedek itu kayak orang buka pintu. Oh jadi dia terbuka ya pas kamu lewat. Pas aku cedek, aku kayak gini dong, noleh ke belakang dong. Masya Allah, tabarakallah, masuk aku kunci. Dan bodohnya aku, jadi jendela itu kan jendela kaca, dan tembus pandang keluar. Dari luar ke dalam keluar tuh tembus pandang. Udahlah, nggak mau ke kamar mandi, ada plafon yang bolong. Jadi kayak serba salah, ini mau ngapain. Berapa itu harga kosnya by the way? Enggak, bolongnya itu kayak orang mau buat ke atap itu loh, tempat jalur orang buat ke atap. Biasa kan kita ketutup tuh. Iya, biasa kan ketutup, tapi itu terbuka karena tidak ada yang tutup ya. Terus habis itu ya gimana, mau udu takut, beraniin aja, udah beraniin sholat. Terus aku tuh punya kardus laptop, aku tutupin lah plafonnya itu sendiri. Pemberani. Iya, pokoknya harus berani, gimana caranya berani gitu. Iya benar. Habis itu aku sholat dulu, nelpon mamaku. Mah, gimana ini? Aku baru bilang gimana ini, mamaku udah tahu. Insting orang tua. Iya beneran. Udah nggak apa, kalau dia nggak ganggu nggak apa-apa, kalau dia ganggu baru, dia bilangnya gitu. Masalah aku takut, aku bilang gitu. Kok kamu takut sama yang nggak kelihatan sih? Kan diperlihatkan kemarin. Iya, maksudnya nggak bisa kita sentuh ya. Kita nggak tahu ya kalau dia bisa sentuh kita. Nggak mau tahu. Terus oh iya, aku bilang kayak gitu. Akhirnya aku keluar, aman nih. Dan pas aku mau keluar karena mau beli kertas kado, rencana mau nutupin kacanya bening gini nih. Emang nggak ada ini gordennya? Nggak ada. Kacanya bening gini, jadi kita bisa ngeliat keluar dari luar bisa. Akhirnya aku keluar beli kertas kado, dan aku sempat kayak noleh ke kamar sebelah aku. Kebuka nggak ya itu? Ternyata nggak kebuka. Apa aku halusinasi karena memang udah ketakutan aja. Parno. Akhirnya aku turun, aku suka ngeliatin atas kayak gini karena kan lantai 2 ya, ngeliatin atas kayak gini. 2 lantai, satu bawah, aku paling atas, sambil ngeliatin atas kayak gini, aman deh ya, sambil jalan kayak ngelamun ngeliatin kayak gini. Oh yaudah, akhirnya beli, aman tuh, udah masang dan segala macam. Aku suka bangun tengah malam. Kebangun atau emang biasanya emang suka kebangun? Emang suka kebangun buat sholat ya guys, aku Islam alhamdulillah. Buat sholat tahajud gitu. Terus aku ngerasa kayak, tahu kan biasa kalau kita jalan bunyi srek, jalan pakai sendal tuh kan biasa bunyi gitu kan. Dan itu bunyi, aku pikir ibu kos aku matikan lampu, tapi kok jam 2:30. Biasanya itu kan jam 6, jam 4 dia baru matikan. Aku ngaji, tambahku nyaringi, bismillah kayak gitu kan, namanya takut ya.
Untung gak nyaut. Iya ya, amin itu serem juga ya. Sudah habis itu hujan angin. Memang lagi hujan angin. Oh, Bukan iya. gara-gara aku Oh. ngaji tiba-tiba hujan angin ya, enggak. Tiba-tiba jadi sinematik. Iya. Terus habis hujan angin, jadi pintu tuh kayak jeduk kayak orang ada yang mau masuk Aduh, gitu. tambah seram ya. Iya, kayaknya kenalannya gini banget ya, ya ampun. Jeduk. Terus mamaku bilang, coba kamu panggil yang nemenin kamu. Oh ya udah, aku ya duduklah diam buat manggil yang nemenin aku. Terus adalah pokoknya udah berhenti tuh jedek-jedeknya, padahal lagi hujan angin. Apa ditahan kah ini sama kodamku? Harimau. Gitu. Terus aku tidur tuh kayak ngerasa ada yang ngeliatin dari atas. Oh iya. Tapi aku kayak udahlah nggak apa-apa. Aku tetep kayak ayo dong si ini kamu yang nggak nginep di rumah, di kosan teman kamu aja sih? aku males banget yang nginep-nginep di tempat kosan temen aku tuh, paling males aja sih. Jadi lebih baik tidur ditemani. Iya, ditemani ya, dan Ditemani. ditemani. Akhirnya aku panggil lagi nih yang nemenin aku. Akhirnya aku buka mata, udahlah habis aku mau tidur lagi udah kayak setengah sadar. Ini loh, kan ada yang kaca yang aku bilang aku tutupin pakai kertas kado, kayak dirobek, cerek. Udah kayak gitu tuh suaranya. Ada rintihannya itu. Iya, apa aku halusinasi apa gimana ya? Aku sayang kayak mau tidur kayak gini loh mata jadinya kan. Terus ya namanya aku kan udah biasa berdampingan sama yang suka ngikutin kayak gitu kan, dia pegangin tangan aku, jadi aku ya udah diam aja, langsung aku kamu tidur kerasa aja. gitu kalau dipegangin tangannya? Kerasa karena aku tahu dia di mana. Kayak gitu dipegangin. Dan kamu emang indigo tuh nggak sih? Enggak sih sebenarnya, enggak, cuman tahu aja. Yes, ya ya cantik kali ya. Iya, bener. Udah Mereka gitu. suka yang cantik-cantik. Waduh. besok kayaknya aku langsung beretin lo. Enggak. Kayak gitu, kayak apa ngeledek ya, udah bobo aja. Bobo aja udah. Pas aku bangun, emang robek, beneran emang robek ternyata. Robek geng kayak gini, dan di sini tuh ada luka. Luka yang dicakar gini loh. Tapi lukanya beneran baret atau baret merah. Tapi yang bergaris gini, seret gitu, terus di sini seret. Aku biasa aja kan. Jadi kamu langsung ada timbul rasa berani. Oh, jadi kamu jadi kamu ngelukain aku nih. Kamu tahu siapa aku? Coba kenalin. Kenalkan nama saya. Iya, habis itu aku udah nggak nelfon mama lagi, udah kayak kan kalau semakin diganggu kayak kalau dia nggak ingat aku, mungkin aku kayak masih takut ya, apalagi suara-suara kayak gitu. Saking beraninya aku, jam 12 tuh aku buka pintu. Ayo kamu masuk sini. Aku ditantang. Iya, aku tungguin aja kayak gini. Masuk kamu sini, malah nggak ada. Ya kayaknya hantu yang gitu ya, semakin ditantang tuh semakin nggak ada ya. Petenteng gitu, dia tantang. Sampai jam malah kayak sayur. Aku tungguin sampai jam 1. Udahlah ngantuk ini kayaknya, mau nutup pintu kok nggak bisa ketutup. Oh, jadi kamu datang, buka lagi nih. Kenapa nggak bisa ditutup? Nggak tahu, padahal nggak ada yang ganjel. Nggak bisa aja gitu? Nggak bisa aja ketutup gini. Aku buka lagi lah. Gimana? Aku nanyain gimana lagi? Gimana? Karena aku sudah. Untung nggak kayak meeting gitu. Jadi gini, Mbak. Saya ini mau perkenalan sebenarnya. Nggak ada. Gimana? Nggak ada kan? Nggak ada sosoknya, karena kan memang nggak bisa ngelihat ya. Gimana? Dia bisik dong. Kayak gitu. Doang. Bau nih. Dia koma nggak sih? Langsung keluar bina juga terus sini. Gitu. Kenapa sih? Kenapa? Karena udah ada persiapan ya, kayak ayo dong temenin aku nih, aku backingan nih. Iya, aku udah bawa backingan, lo mau apa nih gitu. Terus. Kenapa? Aku bilang kayak gitu. Nggak ada lagi nih. Udahlah, tutup. Besoknya pagi jam 6, mbak yang bawah ini kesurupan. Kan jadi ada mbak yang di bawah yang paling deket tangga, kesurupan. Anak kos kesurupan. Dan dia bukan yang kayak kalau kita kan masih muda, misalnya aku kuliahan, dia tuh yang udah kerja gitu, kesurupan. Dia teriak-teriak. Aku nih masih tidur karena kelasku jam 9 kan. Teriak-teriak. Pikir nih si hantu ini lagi kayak yang ganggu aku.
Terus ternyata ibu kos tuh sampai bawa ustadz, sampai bawa yang kayak dibacain yasin dan segala macam tuh nggak keluar-keluar. Oh iya. Terus akhirnya aku telepon sama mamaku, aku ceritain tadi malam tuh aku kayak gini, bukan nantangin, cuman kan dia gangguin aku sampai aku luka, aku fotoin aku mamaku. Iya, mau tahu lah, mau aku tahu juga aku nggak tahu ya, orang tua ini instingnya mungkin kuat banget, apalagi anaknya yang ngerantau kan. Mamaku tahu aku ngelakuin itu, jadi mamaku juga yang kayak di rumah ya, yang ngeliatin aku nih, dia berani nggak nih sama anakku, mungkin gitu ya. Mamaku tahu semuanya. Terus nggak usah turun aja, nggak usah turun, tapi aku mau kuliah, aku bilang kayak gitu. Ya nggak usah aja, turun dulu sebentar sampai orang itu mungkin reda, tapi nggak reda-reda ini mah, sampai bener-bener yang kesurupannya tuh lama. Itu udah jam berapa tuh kamu lihat waktu itu? Dari jam 6 sampai setengah 9. Jadi Oke, kan udah mau kuliah. udah mau kuliah ya, mohon maaf ini jadi harus lewat. Ternyata kuliahnya ini nggak jadi, nggak jadi, untungnya nggak jadi. Jadi kuliah kebetulan ya. apa hantunya kah yang mengganggu, mendukung. Terus kebetulan ternyata hari itu mapelnya lagi nggak ada semua, karena gurunya ternyata ada rapat. Ini emang baru ya, baru tahun ajaran baru ceritanya. Iya, aku baru banget pindah dan baru banget yang ada di situ. Ya akhirnya penasaran aku, apa aku turun ya, orang ini kan berhenti turunlah aku, karena si mbaknya ini kamarnya tuh jendelanya tuh pas turunan tangga, jadi pas dibuka nih, jadi aku ngintip-ngintip kayak gini. Terus si hantu ini notice aku, dia nolak kayak gini, nunjuk aku lah. Orang-orang pada ngeliatin aku semua dong, aku kenapa nih, aku nggak tahu kayak gitu kan. Kayak gitu, baru dia ketawa gitu kan, ketawa kayak gitu. Terus aku kayak, apa sih orang so asik dong gitu kan, apa sih. Baru aku turun, kenapa sih bu itu, pura-pura nggak tahu. Iya mbak, kesurupan dari tadi nggak mau keluar sampai ustadznya itu mungkin kecapean ya, sampai berkeringat, kayak kok nggak keluar ya, ini apa udah sampai kayak bacaan ruqyah, bacaan kayak gimana tuh nggak keluar. Terus ngeliat aku, dia senyum ketawa-ketawa gitu. Mbak kenapa mbak bawa apa, aku bawa apa, aku bilang kayak gitu. Kan orang sana kan tahu ya, orang dari Kalimantan tuh banyak mistisnya gitu kan. Iya, mereka tahu kamu dari Kalimantan ya. Mbaknya tuh bawa apa, aku nggak bawa apa-apa, ayo kan pindah aja. Mbaknya bawa apa, kata kayak gitu. Nggak ada. Masa sih mbak, kata kayak gitu. Iya, ini tumben aja baru terjadi, sebelumnya memang pernah tapi udah lama banget. Akhirnya yang mbak kosnya yang sering kesurupan itu pindah, tapi ini kok lagi. Mbak bawa apa, sampai badannya si mbak itu biru-biru loh, yang kayak bener-bener biru memar. Bawa apa, nggak bawa apa-apa bu, yang bener mbak. Iya nggak bawa apa-apa, cek aja kamarku. Aku nih nggak paham yang dibilangnya bawa apa tuh, nggak paham. Ternyata Pak Ustadznya bilang, mbak mungkin ini orangnya mau perkenalan, atau mbaknya kayak aku nih lebih apa ya, lebih kuat daripada dia gitu loh. Mbaknya mungkin kayak gitu kali, apa mbaknya pegangan apa. Nggak ada sih Pak Ustadz, aku bilang gitu. Cuman memang dari mama memang disanguin buat aku jagain di sini. Sangu ini tuh apa sih maksudnya? Ya adalah Doa kah, atau dalam bentuk fisik, atau dalam bentuk fisik. Adalah ya kan. Masa aku tunjukin? Kebetulan aku bawa loh. Masa aku tunjukin? Jangan dong. Nah ya udah kayak gitu. Mbak bawa apa, dia bilang gak ada sih pak, cuman ya dikasih ini. Cuman masa aku kasih lihat gitu kan. Soalnya ini memang dari orang tua memang dikasih kalau setiap anak yang ngerantau. Iya mbak, coba mbak, kayak gitu aja. Aku nelfon mamaku, mah ini katanya Pak Ustadznya hantunya kesurupan gara-gara aku, gitu. Baru aku tuh ketawa aja. Nggak apa-apa itu, yang penting nggak ganggu kamu kan. Maksudnya mungkin ya karena si hantu ini duluan gangguin aku, mungkin mamaku tahu, jadi mamaku kayak, kok kamu bisa gangguin anakku sih, jadi mungkin dikasih kembali kali ya. Terus dia nggak terima, merasa itu wilayahnya dia, jadi kayak gitu. Terus aku ya duduklah depanan, nanti yang senyum kayak mbaknya yang waktu pertama kali aku lihat. Oh wow. Kayak gitu. Ternyata di sini tuh kayak udah luka-luka loh, luka-luka yang cakaran Si itu mbaknya. loh, si mbaknya kayak udah kasihan banget. Ya Berarti udah, emang harmful ya, bukan yang ada kan orang keserupan cuman yang paling nari aja gitu. enggak, dia yang bener-bener yang nyakitin mbaknya jadinya kan. Kasihan banget. Dia kayak gitu kayak, tapi tetap ketawa. Iya, permisi ya mbak, aja aku bilang permisi ya mbak, aku bilang aku anak kos baru, aku bilang tolong jangan diganggu. Soalnya mbaknya
aku ngomong dari situ soalnya mbaknya pernah nyakar aku, ada ibu kos tuh denger soalnya mbaknya pernah nyakar aku kan, aku bilang kayak gitu. Dia diem tuh, dia mau menggapai aku tapi nggak bisa kan, aku mundur langsung, otomatis mundur kan. Terus ya udah dia tiba-tiba nangis. Kok playing victim gitu? Iya ya, kenapa ya hantu ya, dia tuh nangis terus nunjuk belakang aku. Nunjuk belakang aku kan nggak ada orang, aku udah paham aja. Terus Pak Ustadznya bilang, mbak itunya disuruh keluar dulu. Apa nih itunya mungkin dari mamaku kan. Itunya disuruh keluar dulu. Mbak ini nangis yang bener-bener yang nangis, yang matanya sampai bengkak kayak gini loh, nangis. Terus aku bilang, ya udah kah keluar aja dulu, aku bilang kayak gitu, nggak apa-apa kok, jadi nunggulah di depan itu, kok rame. Jadi di ruangan itu kan nggak terlalu gede ya, semakin engap. Engap, bener-bener engap yang kayak penuh orang tuh, nggak terlalu banyak. Ya udah kah nggak apa-apa, aku bilang gitulah, aku ngomong dalam hati, ya udah kah nggak apa-apa, keluar aja dulu, tapi dipantau lah di depan pintu sambil kalau ada apa-apa. Bener, diginiin aku sampai ke dinding tuh dek kayak gitu. Aku santai aja kan. Oh jadi kamu berani, aku bilang kayak gitu, aku nggak ganggu loh, aku bilang kayak gitu. Akhirnya dia nggak jadi lagi nih dilepas. Akhirnya habis tuh keluar sudah mbaknya. Terus mbaknya yang kayak bener-bener yang capek, akhirnya besok mbaknya masuk rumah sakit karena lemes kan, badannya biru-biru dan luka. Untungnya ibu kos tuh mau biayain mbaknya ini ya. Habis itu besok-besoknya udah nggak ada lagi. Terus temen aku, ini malah temen aku lagi yang kena ganggu. Si temen aku pernah tidur di kosku. Kan aku namanya tiap malam suka bangun. Kebetulan dia lagi haid. Dan aku juga lagi haid. Jadi tengah malam dia mau ganti softtek, plafon yang bolong itu kardusnya tergeser sendiri loh, kayak jedek jedek, tergesernya tuh kayak jedek lompat itu. Jadi tergesernya bukan yang enggak jedek agresif ya. Bisa nggak sih pelan-pelan ya? Wow, apa tuh yang pelan? ini ya. Sudah habis itu namanya temen aku tuh orangnya kayaknya sensitif ya. Nah aku dipanggil Nana ya di sana. Nah namanya aku tidur, kalau tidur kayak udah kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Itu kardusnya baru ditutup lah pintuku. Oh ya enggak apa-apa, paling itu perkenalan juga buat kamu kali, bilang aja hai kayak gitu kali kan, aku bilang karena males. Ya udah akhirnya besok temanku tuh nggak datang lagi nih ke kosku. Takut mungkin ya nggak datang lagi ke kosku. Terus ibu kos itu kayak selalu tahu canang nggak, kalau orang Bali tuh canang kayak buat persembahan gitu loh. Selalu ditaruh di bawah tanggaku, dan aku kan nggak notice kan awalnya, kok ini harum dupa ya kayak gitu aja aku. Dan harum dupa dan sama menyan tuh beda kan. Dupa tapi kalau setiap malam Rabu itu baunya menyan. Apa hantu lagi dalam hati kayak aku akhirnya udah terbiasa dengan kayak gitu. Aku nggak tahu kalau ternyata ibu ini suka kasih sembahan di bawah situ. Terus aku samperin teman aku ke kosnya, aku tanyain kenapa kamu nggak datang lagi sih. Enggak, waktu aku keluarin motor pas kamu udah tutup pintu, aku ngelihat orang ngeliatin aku dari atas. Ngeliatinnya tuh kayak yang, kok nggak sih ini segini kan pagernya, dia tuh turunin kok jadi kayak gitu. Terus ya aku nggak mau bertele-tele, langsung tancap gas aja nih motor katanya, makanya aku nggak mau lagi ke kosmu. Oh iya, aku bilang ya udahlah biarin aja, aku bilang kayak gitu. Akhirnya lama-lama aku pernah pindah juga dari kos itu, tapi balik lagi ke situ karena tapi pindahnya yang agak lebih gede karena barang udah banyak kan, karena sempat pulang tuh lama 6 bulan kayaknya. Jadi daripada kos dilanjutin, terus aku balik lagi ke kos itu. Ya udah kayak yang biasa aja, akhirnya biasa terus. Tapi ibu kos tuh kayak kalau ngeliat aku tuh kayak sinis banget tuh, ini orang balik lagi anjoy. Aduh, ini orang mau gue tolak duit. Soalnya pas setelah aku pergi dari situ, dia berhenti juga ngasihin itu yang kayak canang itu. Pas aku balik lagi dia mulai lagi. Namanya aku sudah nggak takut, udah tambah dibantuin, maksud tambah dijagain kan. Udahlah biarin aja. Nah, udah kayak gitu. Terus pas aku pulang ke Sangatta, aku ceritalah sama mamaku. Akhirnya mamaku tuh cerita juga. Tahu nggak, mama tuh tahu pas malam-malam dia mau masuk ke kamar, kamu tuh tahu. Soalnya di pintu tuh
diketok sama orang yang jagain rumah kan, diketok. Kenapa ya ini yang jauh kan cuma aku. Ya udahlah, akhirnya mamaku manggil yang kepunyaan kami, manggil tolong nih jagain cucumu juga gitu sama aku. Akhirnya dijagain, makanya mungkin orang di situ tuh marah, ternyata kok ini pasukannya lebih banyak ya kayak gitu, sampai bisa ke pindah daerah kita lah. Terus, oh ya kak, kita udahlah makasih ya mak. Iya, bisa pindah daerah itu sesuatu loh. Biasanya kan soalnya mereka terkunci dalam tanah kan biasanya. Iya, bisa pindah ya. Region lock lah namanya. Dan ini bisa nyebrang lautan. Ya, canggih. Kayak itu loh, jadi kayak santet segoro, tau nggak? Nggak tahu apa tuh. Aduh, mbaknya punya podcast tapi tidak tahu yang seperti itu. Ya kayak santet segoro bisa Santet segoro, jadi dia sampai melintasi lautan. ya Advance. kayak gitu guys ya. Akhirnya karena mama aku sudah manggil gitu, aku diajarin untuk pulang ke kampung Kalimantan. Iya, jadi aku pas pulang dimandiin, balik lagi, ya udahlah, udah nggak peduli sama yang kayak gitu-gitu lagi sudah gitu. Oh ya, ritual telah usai, doa telah dihantarkan, dan mereka para leluhur telah kembali ke keheningan yang tak kasat mata. Namun jejak mereka tetap tertinggal di tanah dalam cerita yang kita jaga. Terima kasih sudah mendengarkan Scream. Di episode berikutnya kita akan kembali menembus batas antara dunia nyata dan dunia yang tidak terlihat. Sampai saat itu tiba, jaga cahaya tetap menyala. Thank you banget Tina udah berbagi cerita ke Prims ya yang nonton di rumah. Semoga terinspirasi dan ada banyak pesan moral yang bisa diambil dari sini ya. Dadah.